Sungguh aneh pria itu, ucap Arya pelan. Karena sudah berteman sejak kecil dengan Monang aku jadi tidak bisa membedakan kasih sayangnya. Aku hanya menganggap bahwa segala yang ia lakukan kepadaku selama ini hanya sebatas sahabat, tapi ternyata Monang menganggap lebih. Sakit hati yang kurasakan saat difitnah oleh Monang tiba-tiba saja meluap mendengar ia mengatakan cinta dan maaf, jelas Uli. Mengapa kamu jadi perempuan yang tidak punya pendirian? Harusnya kamu membenci Monang karena ia sudah memfitnahmu sampai gagal menikah, gerutu Arya. Aku menyukai Leon, sangat malah. Kami menjalin hubungan sudah hampir 3 tahun. 2 bulan sebelum datang ke sini untuk melamar aku memergokinya sedang bermesraan di kamar hotel dengan 2 orang wanita cantik. Apa? 2? Kaget Arya memotong ucapan Uli, pikirannya sudah berkelana entah kemana. Ya 2 orang perempuan dengan kualifikasi menggoda, ucap Uli dengan pasti. Apa kamu dengannya sudah? Arya mencoba bertanya tentang hal yang ada dalam pikirannya. Jangan gila kau, aku masih suci. Meskipun harus bertaruh nyawa akan tetap kupertahankan kehormatan yang kupunya ini. Menatap tajam manik mata Arya. Jangan tatap aku seperti itu. Matamu seperti mata pemburu yang akan menerkam mangsanya. Arya menutup wajahnya. Baru kali ini ia melihat wanita bertubuh mungil dengan wajah imut namun tatapan seperti predator. Sekarang jelaskan tentang dirimu, pinta Uli. Tidak ada yang bisa ku jelaskan. Aku tidak suka berbagi cerita dengan orang lain, ucapnya tanpa beban sedikitpun. Dasar pria kota tak tahu diri. Baru saja semalam statusnya berubah menjadi suamiku tapi masih bisa mengatakan bahwa aku orang lain, gerutu Uli. Aku mendengarnya. Kupingku ini indera pendengarannya sangat tajam. Jadi jangan coba-coba untuk berbicara hal aneh di belakangku. Berbicara tepat di telinga Uli. Ih apaan sih, geli tahu. Uli mengusap-usap daun telinga yang terkena hembusan nafas Arya. Bodoh amat, ucap Arya sambil menjulurkan lidah. Ayolah cepat ceritakan tentang dirimu. Pinta Uli sedikit memohon. Tidak, tegas Arya. Aku mohon. Wajah Uli sudah menggambarkan raut puppy face. Tidak. Bagaimana kalau Kinder Joy? Kau pikir aku bocah? Ayolah pria kota, apa salahnya menceritakan tentang dirimu pada istrimu ini? Bujuk Uli. Istri terpaksa yang tak pernah terlintas di benakku, ucap Arya acuh. Uli memilih diam meskipun pernikahan ini memang hanya sebuah kesalahpahaman. Namun, entah mengapa ada rasa sakit saat seorang yang berstatus sebagai suami mengatakan hal yang tidak pantas. Kenapa diam? Tanya Arya. Tidak apa-apa, jawab Uli cuek mencoba meredam sesak yang entah mengapa. Baiklah akan aku ceritakan. Setelah itu kamu harus berjanji menceritakan tentang desa ini padaku. Bagaimana? Arya menawar. Mereka ini sudah seperti padangan pasar. Apa yang ingin kau tahu tentang desa ini? Banyak. Baiklah, tapi jangan coba macam-macam dengan desaku ini, kata Uli mengancam. Untuk apa juga aku macam-macam? Aku hanya seorang traveler bukan wartawan, ucap Arya jujur. Ya sudah aku setuju. Cepat ceritakan tentang dirimu. Akhirnya penawaran itu jadi juga. Salaman dulu biar sah. Arya mengulurkan lengannya. Kan semalam sudah sah, kata Uli bercanda tapi dia menerima uluran tangan Arya. Mau mendengarkan ceritaku atau tidak? Ucap Arya sinis. Ya cepatlah. Aku akan menyiapkan telingaku dengan pendengaran yang sangat baik. Kata Uli mengalah, yang penting bisa tahu tentang pria ini, pikirnya. Namaku Arya Wiraguna. Aku memiliki perusahaan besar di kota. Usiaku sudah 30 tahun. Aku tidak memiliki kekasih. Ibu dan ayahku sudah lama pergi menghadap pencipta. Aku hanya tinggal berdua dengan adikku. Dia sudah menikah dan memiliki sepasang anak. Traveling ke penjuru Indonesia menjadi hobi baru untukku saat ibu pergi. Setiap tempat yang kudatangi selalu memberikan kesan dan memiliki cerita menarik. Arya memandang wajah Uli.
Kenapa melihatku? Lanjutkan ceritamu, pintanya. Padahal Rona merah karena malu ditatap pria tampan tergurat jelas di wajahnya. Entah dosa apa yang kulakukan di masa lalu hingga aku harus menjadi tumbal pernikahan yang tak pernah terpikirkan selama ini. Arya berniat untuk melanjutkan kalimatnya, namun Uli langsung menyalip seperti supir angkot. Apa jangan-jangan kamu gay? Mengapa tak pernah berpikir untuk menikah? Ah, kamu tidak normal, ya. Jaga ucapanmu gadis desa. Kesal Arya. Ups, maaf. Uli menutup mulutnya dengan kedua telapak tangan. 10 tahun lalu aku memiliki seorang kekasih bernama Kinar. Dia seorang model papan atas. Kami bukan hanya pacaran tetapi lebih dari itu. You know lah. Uli menganga tak percaya otak sucinya tiba-tiba menangkap adegan dewasa yang seharusnya dilakukan oleh suami istri. Jangan kaget, di kota hal seperti itu sudah biasa. Suatu saat Kinar ditemukan tewas karena obat-obatan terlarang. Hasil visum dokter mengatakan bahwa Kinar hamil. Entah mengapa aku tidak yakin bahwa bayi yang ikut lenyap dengannya adalah benihku. Hingga aku memerintahkan seseorang untuk menyelidiki sepak terjang Kinar selama ini. Arya menjelaskan hal yang sudah lama tak pernah ia buka kembali. Lalu, tanya Uli. Kenyataannya bukan aku saja yang berbagi kehangatan tetapi banyak pria lain yang menggilirnya di luar sana, sambung Arya. Kini mata pria itu memerah, rahangnya mengeras. Ternyata luka lama itu masih memendam di hatinya. Maaf, ada rasa bersalah yang datang entah dari mana menyelimuti hati Uli. Tidak apa. Pernikahan impian yang kurencanakan dengan matang harus hancur karena kekasihku tewas dengan kebohongan yang dipendamnya selama ini. Dari situ aku membenci wanita apalagi saat ayah berselingkuh dengan sahabat ibu sendiri. Aku merasa bahwa wanita seperti tak memiliki hati nurani. Aku mengubur dalam-dalam keinginanku untuk hidup berkeluarga dengan wanita. Meskipun setiap melihat rumah tangga Zoe adikku yang begitu harmonis aku iri. Aku ingin seperti itu, namun pandanganku sudah terlalu rendah terhadap wanita. Semua yang dikatakan Arya adalah sebuah kejujuran yang tidak pernah dia bagi pada siapapun. Jika kau pernah melakukan hal itu mengapa tadi malam tidak tertarik melihatku? Tanya Uli heran. Aku ini laki-laki normal. Bohong jika melihat paha mulus aku tidak tegang, namun nafsuku masih kalah dengan pikiranku. Di pikiranku semua wanita sama saja. Maka dari itu aku menyebutmu jalang tadi malam. Aku tidak sakit hati dengan umpatanmu semalam. Aku tahu bahwa aku yang salah. Arya, maafkan aku telah membuka luka lamamu. Perkataan Uli terdengar sangat tulus. Sekarang jelaskan padaku tentang desa ini, pinta Arya sesuai dengan kesepakatan mereka tadi. Nama desa ini adalah Desa Sukahati. Di sini tidak ada kepala suku atau perangkat daerah lainnya. Semuanya dilakukan dengan sesuka hati kita masing-masing. Karena posisi desa yang terletak di atas bukit maka banyak sekali para wisatawan datang berbondong-bondong untuk sekedar melihat keindahannya. Di sini kamu tidak perlu izin siapapun untuk melakukan sesuatu, tetapi untuk mencuri dan berzina seluruh warga kampung akan datang untuk menghabisimu. Seperti kesalahpahaman antara aku dan Monak. Dia itu pria baik, juga salah satu anak orang terkaya di desa ini tapi sifatnya yang selalu merugikan warga desa membuat mereka membenci Monang, jelas Uli panjang lebar. Desa ini hanya sebuah desa kecil yang dibangun oleh pria baik hati zaman dulu kala. Desa Sukahati, Kecamatan Terserah, kelurahan bebas ini tidak pernah sama sekali tersentuh pemerintah. Dalam artian pemerintah menghargai keputusan warga setempat yang hanya berjumlah ratusan orang itu. Warga tidak ingin peninggalan leluhur mereka diubah. Ini sudah lebih jauh baik dari apapun. Bantuan dari pemerintah tidak pernah putus. Bahkan pemerintah juga yang menjadikan desa ini sebagai salah satu objek wisata dengan adat istiadat yang sangat kental.